Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjaga hidup sehat. Sebab menjaga kesehatan adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua, melalui cuci darah, untuk kita dapat melakukan semua kebaikan. Semangat ya. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, pagi ini saya masih menggunakan oksigen, masih berbaring di tempat tidur, karena tensi saya masih sangat rendah. Sangat rendah. Tadi tensi masih 74/40. Rendah ya. Kemarin saya HD, waktu mulai HD tensi saya 133/85. HD berjalan 4 jam, tensi mulai turun jadi 100/70. Begitu selesai HD, tensi saya tinggal 95/53. Hafal saya catat ya. Saya masih berkendara pulang seperti biasa. Sampai di rumah tensi 75/41. Jadi saya harus istirahat. Sahabatku, drop tensi saat HD itu dialami hampir oleh kita semua. Pasien cuci darah. Hampir oleh semua, ya. Sepertinya sebuah kebiasaan, tetapi ini sesungguhnya bahaya. Tidak boleh dibiasakan. Jika kita selalu drop saat HD atau setelah HD, harus segera dicari penyebabnya dan temukan solusinya. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Nah, sahabatku, kenapa tensi yang rendah, yang drop, tidak boleh dibiarkan? Kenapa harus dicari solusinya? Banyak kawan-kawan yang mengalami masalah serius karena drop tensi. Salah satu di antaranya adalah hilangnya Avesan atau Simino. Ingat, Avesan atau Simino itu seperti paru-paru kedua pasien cuci darah. Jadi nggak boleh hilang. Nah, tensi yang drop, yang rendah, membuat Avesan kita terancam untuk hilang. Jadi jangan sampai membiarkan tekanan darah kita drop di saat maupun setelah HD. Masalah yang lain adalah mungkin drop itu karena jantungnya, kinerjanya sudah tidak bagus. Jadi harus segera diatasi supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih berat di kemudian hari. Nah, kemarin kenapa saya drop tensi? Sebenarnya bukan hanya kemarin ya. Selama beberapa minggu yang lalu, saya juga mengalami drop tensi. Pulang HD tensi 95, sampai di rumah 80 atau 70-an. Itu sudah berlangsung beberapa waktu. Kenapa? Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Kenapa saya masih membiarkan drop pulang HD? Itu karena saya mempertahankan berat badan saya 72,5. Padahal dengan berat 72,5, pulang HD saya ada kram ya. Kram tangan, kram kaki, meskipun tidak kram parah. Tapi itu tanda kekeringan. Harusnya nggak boleh kram. Pulang HD itu harus nyaman, sehat, masih bisa beraktivitas. Bukan tidur pasang oksigen ya. Ini kan jadi tidak produktif. Harusnya pulang HD itu produktif, sehat ya. Harusnya saya pulang HD 73. Berat badannya harus dikoreksi, dinaikkan. Tapi saya ini bandel, bukan bandel ya. Ini pilihan. Sahabat, saya ada masalah dengan
jantung koroner. Masalah penyempitan kardiovaskular. Kalau berat saya mencapai 75,5, itu rasanya sakit. Jantung saya sakit, sesek. Harus minum obat jantung. Jadi berat badan saya sebelum HD tidak boleh melebihi 75. Padahal dengan berat badan 72,5, saya masih bisa datang HD dengan berat 76. Dengan kenaikan 5%. Tetapi karena masalah jantung, masalah penyumbatan jantung, saya tidak bisa datang dengan berat badan lebih dari 75. Nah, kalau berat badan saya tingkatkan naik menjadi 73, maka jatah makan minum saya selama 3 hari cuma 2 kilo. Itu lumayan berat ya. Jadi saya paksa. Sampai hari ini saya paksa berat kering saya turunkan tetap sampai 72,5. Ya, akibatnya drop. Padahal drop ini tidak baik, ya. Saya sadar drop ini tidak baik. Jadi mungkin minggu depan harus saya koreksi, beratnya dinaikkan menjadi 73,5. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus-menerus drop tensinya, akan menimbulkan banyak masalah. Apa saja? Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, drop tensi seperti yang saya alami itu bisa karena terlalu kering. Sudah tercapai berat kering, berlebihan. Tetapi tidak semua drop itu menandakan berat kering sudah tercapai. Ingat ya, jangan bilang besok berat kering saya dinaikin karena sudah kram atau sudah drop. Belum tentu. Drop tensi tidak selalu menggambarkan berat kering Anda sudah tercapai. Bisa jadi cairannya masih banyak tapi sudah drop. Kenapa? Karena waktu HD naiknya terlalu banyak, yang ditarik cairannya banyak, UF rate-nya terlalu tinggi. Kalau UF rate tinggi, ya cairan yang dibuang oleh mesin dialiser, mesin hemodialisa, dalam waktu 1 jam itu banyak. Semakin banyak cairan yang dibuang dalam waktu 1 jam, semakin banyak elektrolit maupun mineral yang lain yang terbuang dengan cepat. Nah, elektrolit yang terbuang dengan cepat, garamnya terbuang dengan cepat, itu menyebabkan drop sebelum cairannya habis di dalam tubuh kita. Jadi ingat ya, drop bisa karena berat keringnya sudah tercapai berlebihan, bisa karena kenaikannya yang kebanyakan. Padahal belum tercapai berat kering. Itu. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Nah sahabat, jika kita selalu drop, tensi kita selalu rendah saat HD, rendah sekali, QB-nya nggak bisa tinggi, cuma di bawah 200, 180, 170, nggak bisa naik. Itu adalah tanda-tanda awal bahwa kinerja jantung kita sudah bermasalah. Itu sebabnya segera temukan masalahnya. Datang ke dokter untuk periksa jantung dan temukan solusinya. Supaya apa? Supaya jantung kita juga dirawat, HD kita juga adekuat. Sebab kalau dibiarkan, tensinya terus rendah saat HD, QB-nya nggak bisa tinggi saat HD, uriumnya tidak pernah bersih, dalam waktu tertentu itu merusak tubuh dan berakibat fatal. Jadi drop saat HD harus segera dicari penyebabnya, akar masalahnya, dan temukan solusinya. Nggak boleh dibiarkan terus-menerus. Ya, selain menyebabkan afisannya hilang, atau masalah-masalah yang lain, hidup juga tidak berkualitas. Pulang HD terkapar, guling-guling di tempat tidur, menggunakan oksigen. Harusnya pulang HD itu sehat, ya, nyaman. Nah, begitupun dengan
drop yang saya alami setelah beberapa minggu ini, mungkin saya akan koreksi. Ya, minggu depan berat kering akan saya naikkan jadi 73, tambah 500. Mudah-mudahan tidak drop lagi. Jadi kawan, sahabat cuci darah, ingat, jangan membiarkan drop Anda berlangsung terus-menerus. Saya juga ya, jangan ngomong aja. Saya juga harus membenahi ini. Ya, kita harus tahu apa yang menyebabkan tensi kita drop dan harus segera dicari solusinya. Tetap semangat sahabatku. Ya, kita sepakat dan mufakat untuk tetap menjaga hidup sehat karena itu kewajiban kita sebagai umat yang diberi kehidupan yang kedua oleh Tuhan. Oke? Semangat. Sebab Kau yang terindah melukis hidupku.